Seorang biksu berdiri dengan kedua tangan terbentang lebar. Di bawah masing-masing ketiaknya tergantung dua pisau yang sangat tajam. Setelah itu, ia mengangkat dua ember berisi air, masing-masing seberat 25 kg. Kini ia harus melewati jalan setapak yang sangat sempit dan menanjak. Ia harus mencapai puncak gunung, lalu menuangkan air itu ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun tugas ini sama sekali tidak mudah. Ia harus menjaga kedua tangannya tetap terbuka sepenuhnya sambil mempertahankan keseimbangan tubuh. Jika lengannya sedikit saja turun, pisau itu bisa langsung menusuk tubuhnya. Pada awalnya, ia terus gagal berulang kali. Ia jatuh berkali-kali. Agar bisa maju lebih cepat, ia mulai membawa 100 ember air setiap hari. Dalam beberapa bulan, ia berhasil melampaui semua murid lainnya. Kini ia berjalan membawa kedua ember seolah-olah sedang melayang di udara. Bahkan setelah itu, ia masih memiliki tenaga yang sangat banyak hingga membantu murid-murid lain. Namun ketika sang guru mengetahuinya, ia justru dimarahi. Sang guru berkata, "Selama latihan, jangan membantu orang lain." Dengan begitu, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar sendiri. Sang biksu sedikit ketakutan, tetapi ia memahami maksud gurunya. Setelah sang guru mengakui kerja kerasnya, ia dikirim ke tingkat latihan berikutnya. Kali ini latihannya jauh lebih aneh. Ia harus mendengarkan suara ketukan ikan kayu yang dipukul oleh sang guru. Setiap kali terdengar satu ketukan, ia harus membunyikan lonceng. Lonceng itu harus dipukul menggunakan palu khusus. Awalnya sang biksu tidak senang. Ia merasa membunyikan lonceng hanyalah membuang-buang waktu. Namun saat memegang palu itu, ia baru memahami betapa sulitnya tugas tersebut. Palu itu hanya berbobot 10 kg, tetapi terpasang pada batang bambu yang panjang dan lentur. Tidak ada penyangga yang kokoh sama sekali. Memegangnya terasa seolah-olah beratnya mencapai 150 kg. Sementara ia harus mengayunkan palu itu hanya dengan satu tangan. Pada awalnya, ia memegang bambu sangat dekat dengan kepala palu. Meski begitu, ia hampir tidak mampu mengangkatnya. Baru beberapa kali memukul, pergelangan tangannya sudah benar-benar kehabisan tenaga. Ia menoleh ke arah sang guru yang tetap tenang memukul ikan kayu tanpa henti. Saat itu, keinginan untuk membuktikan dirinya mulai bangkit. Ia menggenggam bambu lebih erat dan terus membunyikan lonceng. Pergelangan tangannya terluka, tetapi ia tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, ia mampu memegang bagian bawah bambu dan memukul dengan cepat serta akurat. Ia berhasil melewati ujian itu. Kini ia diangkat menjadi pengawas pavilion kitab suci. Setelah itu, latihan tingkat berikutnya pun dimulai. Kali ini ia harus berdiri di antara dua batang dupa besar yang sedang menyala. Tatapannya harus selalu tertuju pada api yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Selama latihan itu, kepalanya sama sekali tidak boleh bergerak. Awalnya ia sangat percaya diri, matanya mampu mengikuti gerakan api dengan cepat. Namun, ketika sang guru mulai menggerakkan api semakin cepat, kepalanya ikut bergerak tanpa sadar hingga wajahnya terkena jilatan api. Sang guru memperingatkannya dengan suara tegas, "Matamu boleh bergerak tetapi kepalamu tidak. Coba lagi." Kali ini ia benar-benar menenangkan dirinya. Ia mengosongkan pikirannya sepenuhnya. Kini, secepat apapun sang guru menggerakkan nyala api, kepalanya tetap benar-benar diam.